Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Itek semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Pada kesempatan ini, Mang mungkin akan mereview sebuah alat yang menurut Mang sangat membantu sekali ya. Sangat membantu sekali, terutama untuk beberapa komputer atau laptop yang bermasalah di outputnya ya, display outputnya. Contoh misalkan HDMI-nya rusak, terus Thunderbolt Type-C-nya rusak, dan lain-lain gitu, VGA-nya rusak, dan lain-lain. Ini bisa pakai ini. Gitu. Kalau enggak, kalau pengen extension monitornya lebih, misalkan dua gitu ya, selain dari yang dari HDMI laptop gitu atau VGA laptop, ini bisa menggunakan ini gitu ya untuk tambahan monitor gitu ya. Nanti kita coba praktekan gitu ya. Nah, ini adalah USB to HDMI adapter ya dari Pension. Ini harganya di e-commerce di Rp150.000 ya. Mang beli. Jadi ini fungsinya tadi ya, mengkonversi gambar ya yang biasanya keluar via HDMI gitu ya. Ini pakai USB. Jadi si USB-nya itu bisa berfungsi sebagai output dari display gitu ya. Ini ya, biasanya kita kalau dari yang biasa biasanya kayak gini nih ya. Misalkan yang Thunderbolt masuk, ini yang Type-C-nya keluarnya HDMI seperti ini ya. Kalau kok adapter biasa, yang biasa. Kalau enggak misalkan dari HDMI ya, yang ada di laptop seperti ini, keluar jadi VGA gitu ya. Kalau yang adapter biasa. Nah, kalau ini spesial ya. Ini dari USB, ini bisa jadi HDMI gitu. Terus yang ini juga ada dua pilihan ya, ada yang Type-C ini, ada juga yang USB. Ini USB 3 ya. Kalau di USB 2 atau memang harus coba apakah bisa atau tidak ya. Oke, gitu ya. Yang kita dapat nih kalau dari boxnya itu, yang pertama ini ya, alatnya. Yang kedua ya ini ya, petunjuk penggunaan gitu ya. Petunjuk penggunaan ini termasuk alamat dari si Pension ini gitu ya. Nah, ini sifatnya itu plug and play ya, plug and play. Jadi ketika kita nyolokin ini langsung nyala gitu ya, atau ada software di sini nih. Ini ada software bawaan yang untuk menyalakan atau memfungsikan USB dirubah jadi output HDMI gitu ya. Nah, sebelum kita coba, kita lihat dulu ya spesifikasi yang ada di boxnya. Ini bisa, katanya bisa untuk yang outputnya itu 1080 pixel ya, 60 Hz. Nanti kita lihat. Nah, ini ya. Ini bisa untuk proyektor, bisa untuk display ya, komputer ataupun untuk laptop. Nah, ini spesifikasinya ya. Yang pertama ini yang modelnya itu yang ECY gitu ya. Warnanya grey ya. Abu ya. Terus USB C dan A gitu ya. Yang tadi yang ini A ya, USB A kalau bentuknya seperti ini. Nah, ini yang USB C ini bisa dua ya, bisa dicabut ke HDMI gitu ya. Ini resolusinya tadi ya 1080 pixel di 60 Hz. Ini bahannya itu aluminium alloy ya. Memang ini metal nih nampaknya. Terus yang kompatibelnya itu Mac OS Windows 7 sampai 10 ya. Tapi memang udah coba ini di Windows 11 aman ya, nggak masalah. Sama plug and play juga. Terus nanti juga memang nyaranin untuk firmware-nya itu ya di update ya. Jadi ketika dia minta update, langsung diupdate saja gitu. Nah, ini untuk panjang kabelnya sendiri ini sekitar 0,15 meter atau 15 cm ya. 15 cm ini. Nah, ini fungsinya itu udah lengkap lah gitu ya, kayak adapter biasa. Kayak yang ini nih. Jadi selain nampilin gambar, ini juga bisa mengeluarkan audio ya. Jadi aman ya, bukan hanya sekedar mengeluarkan display output saja, melainkan audio juga bisa keluar langsung gitu. Itu ya spesifikasinya. Langsung aja mungkin Mang coba ya. Oke, ini contoh kasus yang Latitude ini ya, yang ini outputnya itu Thunderbolt 3 ya. Nah, ini Thunderbolt 3, ini tidak jalan ya. Jadi kalau Mang pakai konverter yang biasa, yang ini yang tadi ya, ini yang Type C ke HDMI, ini tidak keluar displaynya ya.
Jadi ini fungsi nggak tahu lah, Mang, mungkin drivernya atau terjadi kerusakan. Pokoknya intinya tidak bisa keluar VGA atau nggak display ya ke monitor ataupun ke proyektor gitu. Jadi kalau presentasi ini tidak bisa menggunakan ini gitu ya. Nah, salah satu solusinya Mang menggunakan ini ya, USB-nya. Kita tinggal colok ini ke sini gitu ya. Nah, ke sini. Terus yang ini nanti masuk ke ini ya. Nah, HDMI yang ke monitor. Ini nanti langsung display ya. Oke, kita coba aja ya, biar gampang gitu ya. Biar kelihatan langsung lah gitu ya. Oke, ini ya. Ini sudah nyala. Ini sudah menghubungin ke USB. Nah, kita coba ya. Nyalakan, ini coba nyalakan ya. Nah, ini nanti keluar software seperti ini ya. Nah, ya keluar ya. Jadi ini bisa namanya extension ya, tapi menggunakan USB. Nah, biasanya kan menggunakan apa namanya HDMI ya. HDMI. Nah, ini saya nah gitu ya. Output HDMI ini masuk ke sini gitu ya, ke konverter. Konverternya masuk. Lalu ini ke display ya. Nah, ini enggak. USB yang biasa aja yang gini gitu ya. Nah, USB gini. Ini bisa untuk display gitu ya. Nah, ini spesialnya alat ini. Ini cuman memang ada kelemahannya ya, resolusinya. Jadi resolusinya tadi terbatas ya. Jadi ketika kita setting resolusinya, oke ini ya. Nah, ini softwarenya ini udah kelihatan ya dari si apa pensionnya itu. Ini bawaan ini ya. Software ini bawaan dari ini. Dari si alatnya. Nah, ini kita bisa milih ya. Nah, ini bisa extended, bisa juga mirror. Nah, ini kebetulan Mang sekarang mirroring ya. Kita coba extended. Jadi kalau extended, nah ini beda ya. Yang satu gambarnya seperti ini, yang ini jadi extended. Itu kan ada dua biasanya ya. Kalau ada duplikat, ada extended. Nah, ini Mang pakai extended. Ya, ini kalau mirror seperti ini ya. Nah, ini sama kan? Gambar antara yang utama dengan yang ini. Nah, untuk device settingnya itu, nah ini bisa ya dipilih sesuai kemampuan ini. Tapi ya tadi mentoknya di 1080 ya. Nah, ini biasanya otomatis kalau yang apa? Yang ini gitu ngikutin monitor yang keduanya ini gitu. Yang ini. Coba Mang setting, kita naikkan ya ke 1080 ya. Nah, ini ya untuk milih tadi resolusinya di sini gitu ya. Memang coba pilih tapi kayaknya nggak mau gitu ya, karena memang ini kayaknya mentoknya dia di ini ya, di resolusi seperti ini. Oke, kita coba ganti pakai yang lain ya. Nah, pakai Mac gitu ya. Pakai Mac kita coba ganti ya. Kebetulan Mang ada juga MacBook ya. Nanti kita coba pakai MacBook. Ini sebelum Mang coba MacBook ya. Ya, ini nanti kalau ada minta upgrade seperti ini ya, karena pertama beli softwarenya bukan seperti ini ya. Versinya tuh versi lebih rendah dari ini. Nah, kalau minta upgrade, di-upgrade aja ya. Jadi nanti supportnya itu akan lebih baik ya gitu dibanding yang versi bawaan awal ini waktu beli gitu ya. Jadi kalau minta upgrade firmware-nya, kita upgrade aja nih. Ininya ya, klik upgrade. Oke, kita coba ke ini ya, ke MacBook. Cabut dulu. Ini MacBook-nya udah nyala ya. Ini ada USB-nya nih. Tinggal colokin aja. Nih. Nah, ini keluar seperti ini ya. Nanti dia nyari lah. Oke, nah ini ya, sama ya. MacBook juga bisa gitu. Nah, yang Mang maksud resolusinya itu tergantung yang ini ya. Yang MacBook ini resolusinya tinggi, sedangkan ini rendah ya. Ini jadinya gini, dia motong gitu.
ada garis hitam nih di pinggir ya. Ini dengan ini. Gitu ya. Jadi memang sangat tergantung resolusinya, itu tergantung ini ya, monitornya itu. Jadi kalau monitornya bagus, TV-nya bagus, dia bisa mengoptimalkan alat ini untuk memilih yang paling tinggi resolusinya. Kita coba ya, rubah resolusinya. Dari ini ke ini, coba mau nggak ya? Ini confirm ya. Coba. Nah ini kayaknya dia nggak tahu. Kita coba ya, kita lihat mau nggak nih. Nah, ini mau ya. Jadi ini ke optimal tapi ya kecil gitu ya. Kalau pakai settingan yang tadi, itu gambarnya juga nggak terlalu bagus ya. Jadi baiknya memang dibuat auto aja ya, kita ngikuti kemampuan dari si monitor gitu ya, kualitasnya. Oke, kita balikkan lagi ke sini ya. Nah ya, ini udah kembali lagi, ini tampilannya normal, yang ini jadi kecil ya. Nah itu yang dikorbankan ya. Kalau yang pakai konverter biasa kan biasanya bisa seimbang ya, di sini penuh gambarnya gitu ya, di sini juga penuh. Kalau ini dia biasanya mengikuti ini apa, monitor yang ini ya, yang utama, yang dijadikan extensionnya atau mirrornya. Jadi kalau ini apa namanya tinggi gitu ya, kalau rendah dia ikut rendah, itu yang di displaynya itu. Ini Mac bisa ya, nggak masalah ya. Kita coba lagi di laptop yang ini ya, yang biasa nih, yang biasa Mang pakai ya. Ini hertznya tinggi gitu. Yang Mang pakai itu. Nah ini ya. Nah ini yang kalau kita pakai HDMI biasa ini, bawaan ini 120 Hz ya. Jadi kadang-kadang si proyektor itu tidak mau menampilkan, berat untuk menampilkan monitor gitu ya. Nah ini kita coba kalau pakai ini bisa nggak gitu ya. Oke, ini masuk ke USB 3 ya. Ini mau nggak dia? Nah ini ya, mau dia ya. Kebetulan kayaknya ini seimbang ya, settingannya seimbang gitu. Jadi di sini penuh, di sini pun penuh gitu ya, aman. Kalau yang ini ya, beda dengan yang tadi gitu. Ini plug and play ya, mudah, tidak perlu ada yang diinstal. Kita tinggal pasang aja USB-nya ke sini, ke komputer gitu ya. Kita tinggal colokin ini ke HDMI. Coba kita ke USB 2 nih, USB 2 bukan ya. Ada Bang satu lagi yang hitam nih. Colokannya ini kan ada yang biru ya, ada yang hitam. Kita coba, mau nggak? Ini kayaknya USB 2 ya, bukan USB 3. Nah tetap mau ya, berarti harusnya sih aman ya. Nah mau juga, harusnya aman. Jadi mau dicolok ke USB 3 yang biru tadi, ataupun USB 2 ya, yang 2.1, yang komputer dulu itu masih 2.1, ini aman, bisa dipakai gitu ya. Oke, itu ya hasil review, dan kita sudah coba juga ya. Kalau kurang jelas mungkin nanti bisa dilihat di sini ya petunjuknya, tapi sebenarnya mudah banget, tinggal colokin aja. Ini sifatnya plug and play, nyolokin langsung menyala gitu ya. Dan tadi untuk setting-setting tinggal dicoba-coba aja ya di softwarenya. Misalkan proyektornya itu kuat nggak di 1080 atau 800 kali 600 aja mampunya gitu ya. Tapi tinggal di setting-setting aja. Jadi sangat tergantung dari ini ya, outputnya gitu. Monitor outputnya. Jadi kesimpulannya bagaimana Mang? Nah, kesimpulannya
kalau menurut Mang sendiri, ya ini barang ini cukup recommended ya untuk dibeli ya, untuk dipunya lah gitu. Apalagi harganya cuma 150.000, kita sudah bisa extended monitor ataupun ke proyektor dan lain-lain. Misalkan HDMI-nya kita rusak juga kita bisa gunakan di USB. Dan ini kalau USB kan universal nih, gitu ya. Di semua jenis komputer ada USB-nya gitu ya. Kalau yang kayak gini kan kadang-kadang, nah ini contoh kasus ya, yang Type C gini, yang Thunderbolt cuma tertentu aja ya. Terus misalkan tiba-tiba ada ini Mac gitu ya, MacBook itu di pin-nya seperti ini output display-nya. Tapi dengan adanya ini, yang penting ada USB gitu ya. Nah ini bisa langsung pakai gitu ya. Nih, yang penting ada USB bisa langsung pakai dan harganya nggak terlalu mahal ya. Kebetulan ini Pension mengeluarkan ini, walaupun ada beberapa merek lain ya, harganya itu lebih mahal lagi gitu harganya. Tapi ini yang kalau yang Mang recommended yang Pension ini, karena selain bisa USB A juga bisa juga USB Type C ya. Jadi bisa digunakan di berbagai macam komputer. Nah, itu aja mungkin untuk video kali ini. Seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.